Anda sedang mendengarkan Mimpi Bermakna. Sambil Anda memutuskan untuk like dan subscribe, pertimbangkan waktu dan tempat Anda menonton ini. Mari kita bergerak. Pindahkan kesadaran Anda. Kita bukan lagi di sini. Sekarang, Anda berada di 100 juta tahun lalu, di tengah-tengah cawan api Kretaseus akhir. Udara terasa panas, tebal, dan lembab, dipenuhi bau sulfur samar dari aktivitas tektonik yang tak kenal lelah. Anda berdiri di tepi hutan purba dan menyaksikan leluhur Viperidae yang sederhana. Mereka belum memiliki senjata yang kita kenal sekarang. Bayangkan seekor ular ramping dengan gigi taring yang relatif kecil dan terfiksasi, mungkin di bagian belakang rahang, Opistoglyphos. Bagi mangsa yang lambat atau tidak berdaya, gigitan sederhana itu cukup. Namun, tantangan evolusioner saat itu adalah kelangsungan hidup. Anda mengamati tekanan seleksi yang tanpa ampun. Mangsa tidak lagi pasif. Mamalia primitif yang lincah, kadal yang bisa meronta, dan burung yang berevolusi menjadi semakin cepat. Ular leluhur ini butuh waktu lama untuk menyalurkan racun melalui taring kecil mereka, dan setiap detik pergulatan adalah risiko cedera parah pada rahang, atau yang lebih buruk, mangsa berhasil melarikan diri, membawa pergi energi yang telah diinvestasikan. Tekanan seleksi sangatlah jelas. Kalahkan mangsa dengan cepat, lepaskan gigitan secepat kilat, atau mati kelaparan. Perlahan, selama jutaan generasi yang tak terhitung, Anda menyaksikan tulang-tulang wajah mulai merespons kebutuhan ini. Tulang maksila, yang biasanya merupakan struktur pendukung gigi yang panjang dan kaku, mulai memendek secara drastis. Struktur pendukung ini berhenti menjadi jangkar kaku. Sebaliknya, ia berevolusi menjadi engsel yang sangat ringkas dan bergerak. Inilah kunci rekayasa Viperidae, mekanisme pelipat. Anda menyaksikan taring itu sendiri, yang kini tumbuh besar, berongga seperti jarum suntik, dan rapuh jika tidak dilindungi, kini dapat dilipat ke belakang, tersimpan aman di dalam membran gusi ketika mulut tertutup. Namun, mengunci dan membuka kunci senjata ini memerlukan sistem mekanis yang sempurna. Perhatikan saat ular itu mempersiapkan serangan. Anda melihat peran unik otot pterygoideus yang terletak jauh di dalam mulut, yang terhubung ke rahang atas. Ketika otot ini berkontraksi, ia menarik rahang ke depan. Tarikan yang tepat ini memutar tulang maksila secara eksplosif ke depan. Saat maksila berputar sekitar 90 derajat, taring besar itu terangkat tajam, menembak keluar dari tempat penyimpanannya, siap untuk menusuk jauh ke dalam jaringan mangsa. Ini bukan sekadar gigitan, ini adalah tembakan balistik yang disalurkan secara maksimal. Rekayasa fisik yang luar biasa ini didukung oleh perubahan kimia. Anda menyaksikan momen mutasi genetik acak yang memungkinkan duplikasi gen protein. Racun yang dulunya mungkin sekadar cairan pencernaan yang dimodifikasi, kini memiliki bahan baku genetik untuk spesialisasi. Protein berlipat ganda, memungkinkan diferensiasi taktis, satu menyerang darah, hemotoksin, yang lain mengganggu sistem saraf, neurotoksin, dan yang lain melumpuhkan jaringan secara instan. Bandingkan momen serangan Viperidae ini dengan Elapidae, seperti kobra, yang fangnya relatif pendek dan terfiksasi. Mereka seringkali harus menggigit dan menahan, atau bahkan mengunyah, untuk memastikan racun yang mematikan disalurkan dengan efektif. Viperidae tidak memerlukan aksi itu. Mereka memukul, menyuntikkan dosis fatal secara mendalam dengan penetrasi yang superior, dan mundur. Keunggulan evolusioner taring berengsel ini sangat besar, risiko minimum bagi pemangsa, kedalaman penetrasi maksimum, dan penyaluran racun yang cepat. Inilah yang memungkinkan Viperidae, dari ular berbisa hingga beludak raksasa, untuk meledak dalam diversifikasi, mendominasi lingkungan yang beragam di seluruh dunia. Anda mundur dari hiruk-pikuk Kretaseus. Kita harus bergerak cepat sekarang. Anda tidak lagi berada di ruang santai, melainkan di tepi hutan yang bergejolak, sekitar 90 juta tahun yang lalu, di tengah panasnya persaingan hidup. Kita fokus pada seekor ular leluhur, yang masih mengandalkan gigi taring yang relatif kecil dan permanen, terfiksasi di bagian belakang rahangnya. Ia sedang mengintai. Anda menyaksikan tekanan evolusioner itu sendiri. Ini adalah era di mana mangsa menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan jauh lebih kuat meronta. Seekor tupai primitif atau kadal yang gesit dapat lepas dari gigitan.
Jika ular ini berhasil menangkap mangsanya, ia harus menahan cengkeramannya, berjuang melawan otot yang berkedut dan tulang yang menendang, menunggu racun yang bekerja lambat itu meresap. Setiap detik pergulatan adalah pertaruhan mahal, risiko cedera rahang, kehilangan mangsa, dan menghadapi kelaparan. Alam menyampaikan perintah yang jelas, untuk bertahan hidup, Anda harus membunuh dengan cepat dan melepaskan diri dengan aman. Transformasi harus dimulai dari fondasi, dan Anda mengamati arsitektur tulang rahang, tulang maksila, menjadi medan perang evolusi. Maksila, yang sebelumnya panjang dan kaku, mulai menyusut dan menebal. Bayangkan sepotong kayu yang ditarik mundur hingga menjadi poros kecil, engsel yang tersembunyi. Tulang pendukung gigi ini berhenti menjadi jangkar, ia menjadi titik pivot yang dinamis. Perubahan ini memungkinkan taring itu sendiri, yang kini tumbuh besar, seperti pisau suntik berongga, untuk beradaptasi. Taring tidak lagi menonjol keluar dan rentan patah. Sebaliknya, Anda melihat mereka beradaptasi menjadi mekanisme lipat, solenoglipous, tersimpan aman di dalam gusi saat rahang tertutup. Namun, kemampuan melipat hanya separuh dari solusi. Bagaimana senjata ini bisa dikerahkan dengan kekuatan yang menghancurkan dalam sekejap? Disinilah peran otot pterygoideus, sekelompok otot yang biasanya terlibat dalam fungsi rahang, menjadi unik dan vital. Anda menyaksikan ular itu membuka mulut lebar-lebar dalam persiapan serangan. Otot pterygoideus yang terhubung dengan tulang pterygoid di rahang bawah berkontraksi kuat, menarik tulang itu ke depan. Tarikan ini, melalui serangkaian tuas rahang, secara otomatis memutar maksila yang berengsel ke depan dan ke bawah. Dalam 1/1000 detik, taring yang terlipat itu terangkat, menembak keluar tegak lurus ke mangsa. Ini adalah tembakan balistik yang presisi, memberikan penetrasi superior, memungkinkan penyuntikan racun yang mendalam dan efisien. Secara paralel, alam sedang mengerjakan racun itu sendiri. Anda menyaksikan mutasi genetik acak yang mengarah pada duplikasi gen protein. Duplikasi ini adalah sumber daya yang tak terbatas, memungkinkan Viperidae bereksperimen dengan ratusan variasi protein. Racun mereka tidak hanya satu jenis, melainkan campuran yang diformulasi secara taktis, ada yang menargetkan pembekuan darah, ada yang menyerang jaringan saraf, semuanya dirancang untuk melumpuhkan dalam waktu secepat mungkin setelah gigitan yang sempurna. Bandingkan mekanisme ini dengan ular Elapidae seperti kobra, yang taringnya permanen dan pendek, memaksa mereka untuk mengunyah, atau menahan gigitan mereka untuk menyalurkan racun secara efektif. Viperidae tidak perlu risiko itu. Mereka memukul dan mundur, risiko minimal, dampak maksimal. Keunggulan rekayasa evolusioner ini, taring yang dapat dilipat, disalurkan oleh sistem tuas otot yang sempurna, adalah kunci mengapa Viperidae menjadi salah satu keluarga ular yang paling sukses dan beragam di bumi, menguasai habitat yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana kebutuhan sederhana akan makan malam yang aman dapat mendorong evolusi untuk menciptakan senjata biologis yang begitu elegan dan mematikan. Silakan tarik napas, dan mari kita kembali ke masa geologis. Anda berada di tengah periode Cretaceous, di mana kehidupan darat sedang dalam perlombaan senjata tanpa henti. Fokuskan pandangan Anda pada leluhur Viperidae. Ia adalah ular sederhana, mungkin tidak lebih dari 1 meter panjangnya, dengan sistem pengiriman racun yang kikuk. Anda mengamati rahangnya, yang dilengkapi taring kecil, rata, dan terfiksasi, mungkin berada di belakang, seperti pada ular Opistoglyphos. Mereka tidak dirancang untuk serangan cepat atau penetrasi mendalam. Untuk melumpuhkan mangsa, ular ini harus berulang kali mengunyah atau menahan cengkeramannya, meremas racun ke dalam luka terbuka. Ini adalah metode yang berbahaya. Anda menyaksikan kegagalan, seekor tikus purba yang gesit menggigit balik, atau seekor kadal berotot yang berhasil meronta bebas, menyebabkan ular itu kehilangan makanan dan berisiko mengalami cedera serius pada kepala atau rahang yang rapuh. Alam memberi peringatan keras. Metode perburuan ini terlalu berisiko. Ular membutuhkan kecepatan mematikan, semacam saklar on-off yang instan. Anda mulai menyaksikan transformasi bertahap pada arsitektur wajah. Tekanan terbesar ada pada tulang maksila, tulang yang menopang taring. Alih-alih tetap kaku dan panjang seperti pada non-Viperidae, maksila mulai memendek dan membulat,
berubah menjadi poros putar. Bayangkan sebuah mekanisme solenoglipos yang baru lahir. Evolusi sedang mengubah tulang penahan menjadi engsel. Perubahan ini memungkinkan taring untuk tumbuh jauh lebih panjang dan berongga. Karena taring yang besar akan menghalangi mulut saat tidak digunakan, engsel maksila memungkinkan taring yang rapuh ini terlipat ke belakang, terlindungi oleh gusi tebal. Ini adalah solusi penyimpanan yang luar biasa, menyelesaikan dilema desain, bagaimana memiliki pisau suntik yang panjang tanpa merusak atau merintangi kemampuan makan normal. Sekarang, perhatikan sistem pendorongnya. Ketika ular siap menyerang, rahangnya membuka hingga hampir 180 derajat. Disinilah otot pterygoideus, yang terletak jauh di rahang bawah, memainkan peran ajaib. Ketika kontraksi otot ini menarik serangkaian tuas tulang di rahang, tulang maksila yang sekarang berengsel dipaksa untuk berputar tajam ke depan. Taring itu kini terangkat tegak lurus, siap menusuk. Ini bukan hanya dorongan, ini adalah proyektil biologis yang dikontrol dengan sempurna. Pada saat yang sama, di tingkat molekuler, terjadi ledakan. Mutasi genetik yang tak terhindarkan menyebabkan duplikasi gen protein racun. Duplikasi ini membebaskan satu set gen untuk berevolusi dan berspesialisasi, sementara set yang lain tetap mempertahankan fungsi penting. Anda melihat racun menjadi semakin canggih, bukan hanya satu racun, tetapi koktail kimia yang mampu menyebabkan pendarahan internal, kerusakan jaringan yang cepat, dan kegagalan sistemik. Mekanisme ini, taring yang melipat yang didorong oleh engsel maksila dan diaktifkan oleh otot pterygoideus, memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh ular lain, seperti Atrachaspidide yang giginya semi melipat atau Colubridae yang taringnya kecil dan permanen. Viperidae bisa menyerang, menyuntikkan racun di kedalaman optimal, dan melepaskan diri sebelum mangsa yang mematikan itu dapat melawan balik. Anda menyaksikan puncak adaptasi. Kecepatan mematikan ini memungkinkan Viperidae menguasai ceruk ekologis di mana kecepatan dan efisiensi adalah segalanya. Keberanian evolusi untuk mengubah tulang sederhana menjadi senjata presisi benar-benar menakjubkan. Mari kita selami lebih dalam ke dalam waktu evolusioner, ke dalam bayang-bayang hutan yang berumur jutaan tahun. Anda harus merasakan panasnya persaingan hidup. Ular leluhur kita, yang masih berjuang dengan taring sederhana dan terfiksasi di rahang belakang, menghadapi dilema yang mendesak, bagaimana cara melumpuhkan mangsa yang gesit, seperti mamalia kecil yang kini berevolusi dengan kecepatan dan pertahanan yang lebih baik, tanpa mempertaruhkan keselamatan diri sendiri. Racun lambat, gigitan yang perlu ditahan, berarti risiko cedera dan kehilangan makanan sangat tinggi. Tekanan untuk bertahan hidup menuntut serangan yang cepat, menusuk, dan mematikan dalam sekejap. Disinilah Anda mulai menyaksikan desain ulang total pada anatomi kepala. Perubahan paling revolusioner terjadi pada tulang maksila. Ini bukan lagi sekadar pelat tulang yang menahan deretan gigi. Anda melihatnya memendek drastis, menjadi struktur yang padat, dan, yang paling penting, bergerak. Evolusi mengubahnya menjadi engsel putar, sebuah solusi mekanis untuk masalah penyimpanan senjata besar. Engsel ini, yang sekarang Anda lihat, memungkinkan taring raksasa yang berongga untuk disimpan terlipat ke belakang, rata dengan atap mulut ketika tidak digunakan. Perlindungan taring ini sangat krusial, karena mereka kini berfungsi seperti jarum suntik hipodermik dan rentan patah. Ketika ular menutup mulutnya, taring itu menghilang. Sekarang, saksikan aksi penyerangan itu sendiri. Mekanisme taring solenoglipos ini bergantung pada serangkaian tuas tulang dan otot yang terkoordinasi sempurna. Peran utama jatuh pada otot pterygoideus. Saat mangsa berada dalam jangkauan, ular membuka rahangnya. Kontraksi otot pterygoideus menarik tulang-tulang rahang bawah ke depan, dan pergerakan ini mendorong tulang maksila yang berengsel itu berputar. Dalam sebuah gerakan mekanis yang anggun, taring meluncur keluar dari tempat penyimpanannya, terentang 90 derajat, siap untuk menghunjam. Ini adalah sistem yang dirancang untuk kecepatan, tikaman yang dalam, bukan hanya gigitan di permukaan. Secara simultan, evolusi sedang menyempurnakan muatan yang disuntikkan. Anda menyaksikan saat duplikasi gen protein racun, peristiwa mutasi genetik yang kritis, memberikan fleksibilitas tak terhingga. Gen duplikat membebaskan Viperidae dari batasan,
memungkinkan pengembangan koktail racun yang sangat terspesialisasi. Racun modern Viperidae adalah master lock and key, dirancang untuk mengunci target biologis tertentu. Beberapa merusak dinding pembuluh darah, yang lain menghentikan transmisi saraf, menghasilkan kelumpuhan cepat dan perdarahan internal yang masif. Perhatikan perbandingannya. Ular Proteroglipos, seperti mamba atau kobra, memiliki taring pendek yang terfiksasi. Mereka harus menyerang dan menggenggam mangsa untuk menyalurkan racun. Viperidae dengan sistem Solenogliposnya menghilangkan kebutuhan akan genggaman berbahaya tersebut. Mereka memukul, menyuntikkan, dan segera mundur. Mereka memenangkan pertarungan sebelum pertarungan dimulai. Keunggulan evolusioner inilah efisiensi mekanis, penetrasi superior, dan muatan kimia yang terspesialisasi, yang mendorong Viperidae untuk menjadi kelompok ular berbisa yang paling beragam dan tersebar luas di dunia. Kehidupan, dalam tekanan seleksi, tidak mencari solusi yang sempurna, tetapi solusi yang paling efisien, dan taring berengsel adalah puncak efisiensi mematikan. Pindahkan fokus Anda dari tulang ke biokimia. Kita berada di periode yang sama, Cretaceous akhir, tetapi sekarang kita menyelinap ke dalam rahang leluhur Viperidae untuk melihat asal mula senjata kimianya. Awalnya, ular ini tidak memiliki racun, hanya air liur. Air liur ini kaya akan enzim yang membantu melunakkan dan mencerna mangsa yang ditelan utuh. Anda menyaksikan proses co-option evolusioner, mengambil fungsi yang ada dan mengubahnya untuk tujuan baru. Kelenjar air liur, khususnya kelenjar parotid yang terletak di belakang mata, mulai memproduksi protein yang sedikit berbeda dari sekadar enzim pencernaan biasa. Mengapa perubahan ini terjadi? Tekanan lingkungan. Karena mangsa menjadi lincah dan berbahaya, ular butuh bantuan yang lebih cepat daripada sekadar meremas mangsa hingga mati atau menunggu pencernaan bekerja. Jika air liur itu dapat melumpuhkan sel-sel mangsa bahkan sebelum menelannya, itu adalah keuntungan besar. Anda menyaksikan serangkaian mutasi acak yang sangat menguntungkan, duplikasi gen protein. Anggap saja ini sebagai salinan cadangan dalam kode genetik. Gen asli mungkin tetap bertanggung jawab untuk pencernaan, sementara gen duplikat bebas untuk bereksperimen, untuk berubah, tanpa mengorbankan fungsi vital ular. Gen duplikat ini mulai memproduksi protein yang awalnya merusak jaringan di sekitar gigitan. Protein ini adalah protoracun, agen kimia yang secara efektif memecah protein struktural mangsa. Seiring waktu, di bawah tekanan seleksi yang intens, protein ini menjadi lebih spesifik dan mematikan. Anda melihat diferensiasi racun terjadi, beberapa protein mulai menargetkan sistem peredaran darah, menyebabkan pendarahan internal yang fatal, hemotoksin, yang lain berevolusi untuk mengganggu sinyal saraf, neurotoksin. Perubahan kimia ini terjadi seiring dengan perubahan mekanis yang telah kita lihat. Ingat, ular leluhur ini masih memiliki taring yang terfiksasi, yang membutuhkan gigitan yang ditahan. Kombinasi racun yang lebih cepat dan gigi yang lebih kokoh memungkinkan mereka mempertahankan mangsa lebih baik daripada pesaing. Namun, rekayasa sempurna Viperidae belum selesai. Seiring dengan peningkatan keganasan racun, tekanan pada mekanisme pengiriman juga meningkat. Racun yang semakin kuat menuntut penetrasi yang lebih baik. Inilah yang mendorong tulang maksila untuk menyusut dan berengsel. Anda mengamati transisi kritis. Taring menjadi berongga sepenuhnya, tabung suntik biologis yang sempurna. Ketika taring ini didorong keluar oleh engsel maksila yang digerakkan oleh otot pterygoideus, racun yang disintesis dari kelenjar parotid yang sekarang terspesialisasi dapat disuntikkan jauh ke dalam jaringan mangsa dalam sekejap. Bandingkan Viperidae modern, yang bisa memukul dan mundur, dengan ular berbisa lama yang harus menempel. Kecepatan pengiriman, yang didukung oleh taring yang dapat menembus jauh dan racun yang sangat terspesialisasi, adalah apa yang membedakan mereka. Mekanisme Viperidae adalah evolusi maksimum dari sistem gigitan, memastikan bahwa bahkan satu sentuhan pun dapat menjadi keputusan fatal bagi mangsa. Dari air liur sederhana hingga koktail kematian yang kompleks, evolusi menunjukkan kepada kita bahwa terkadang, senjata paling mematikan hanyalah fungsi sehari-hari yang dikerjakan ulang dengan sedikit kreativitas genetik. Anda memasuki dunia yang didominasi oleh gen. Kita mundur kembali ke dalam sel, ke dalam cetak biru kehidupan ular purba.
Awal dari racun yang mematikan bukanlah penemuan yang disengaja, melainkan kesalahan sederhana, kecelakaan genetik yang dikenal sebagai duplikasi gen. Bayangkan Anda memiliki satu instruksi penting, gen untuk protein pencernaan di kelenjar ludah. Suatu saat, selama pembelahan sel, instruksi itu secara tidak sengaja tersalin 2 kali. Anda sekarang memiliki 2 salinan. Satu salinan, copy, harus mempertahankan fungsi awalnya untuk pencernaan dasar, sebuah fungsi penting untuk kelangsungan hidup. Namun, salinan kedua, gen duplikat itu, kini bebas dari tekanan fungsional yang ketat. Evolusi memberinya izin untuk bereksperimen. Anda menyaksikan gen duplikat ini mengakumulasi mutasi dengan cepat. Protein yang dihasilkan mulai sedikit berubah sifatnya. Protein yang tadinya hanya membantu memecah makanan, kini mulai menunjukkan efek yang jauh lebih dramatis pada mangsa. Mereka mengganggu pembekuan darah, merusak jaringan sel, atau mengacaukan sinyal saraf. Inilah kelahiran racun, kooptasi dramatis dari alat pencernaan menjadi senjata yang mematikan. Tekanan seleksi alam yang intens, kebutuhan untuk menaklukkan mangsa yang semakin cepat dan tangguh, mempercepat proses ini. Ular yang racunnya bekerja sedikit lebih cepat, atau sedikit lebih kuat, memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi dan meninggalkan lebih banyak keturunan. Ini mendorong proliferasi gen racun. Seiring waktu, Anda melihat duplikasi gen ini terjadi berulang kali, menciptakan seluruh keluarga protein racun yang saling terkait. Ini memungkinkan diferensiasi taktis yang luar biasa. Racun Viperidae tidak lagi tunggal, melainkan sebuah koktail, sebuah gudang senjata kimia. Ada protein yang secara khusus menyerang lapisan sel darah, memimpin ke sindrom hemoragik, sementara yang lain bertindak sebagai enzim penghancur protein yang melarutkan jaringan di sekitar luka gigitan, mempercepat penyebaran racun. Perkembangan kimiawi ini terjadi secara paralel dengan perubahan fisik pada sistem pengiriman. Ingat, racun yang semakin mematikan membutuhkan cara penyuntikan yang lebih aman dan efektif. Racun adalah pendorong di balik evolusi taring yang dapat dilipat. Anda menyaksikan bagaimana evolusi menyinkronkan kedua sistem ini. Ketika tulang maksila menyusut menjadi engsel putar dan taring berongga muncul, mereka menyediakan kanal sempurna untuk menyuntikkan koktail racun yang sangat terspesialisasi ini. Jika Anda membandingkan ini dengan ular lain yang racunnya lebih homogen dan sistem gigitannya kurang fleksibel, Anda memahami keunggulan Viperidae. Duplikasi gen yang senyap ini memberikan Viperidae kemampuan untuk mengadaptasi racun mereka secara real-time evolusioner, memenangkan perlombaan senjata melawan mangsa mereka, apapun habitat atau mangsa yang mereka hadapi. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah kesalahan sederhana dalam penyalinan kode genetik dapat membuka jalan bagi keragaman kimiawi yang menakjubkan dan mengubah Viperidae menjadi maestro pembunuhan yang begitu sukses di planet ini. Bayangkan Anda sedang bersembunyi di bebatuan padang rumput purba, sekitar 80 juta tahun yang lalu. Anda mengamati nenek moyang Viperidae, pada fase di mana taring racun masih merupakan solusi setengah matang. Ular ini berada dalam apa yang kita sebut sebagai fase opistoglypha. Ini berarti ia memiliki taring racun yang terfiksasi, tetapi mereka berada jauh di belakang rahang, dikelilingi oleh gigi-gigi biasa. Anda melihat batasan dari kompromi evolusioner ini. Untuk menyalurkan racun secara efektif, ular ini harus benar-benar menelan mangsanya sebagian, mengunyah, atau meremas mangsa yang sudah tertangkap agar taring belakang ini dapat menembus kulit. Ini adalah perburuan yang penuh risiko. Seekor mamalia kecil yang menggeliat bisa melukai kepala ular secara serius sebelum racun sempat bekerja. Mangsa yang lebih besar atau lebih kuat hampir mustahil untuk ditaklukkan. Tekanan seleksi alam berteriak, inefisiensi ini tidak berkelanjutan. Anda membutuhkan senjata yang bekerja instan. Tekanan ini memicu desain ulang radikal pada tulang rahang. Anda fokus pada maksila. Tulang maksila yang panjang dan menahan taring belakang mulai menyusut, memendek. Seiring waktu, ia berubah dari struktur pendukung yang kaku menjadi poros putar, sebuah engsel yang memungkinkan taring diposisikan di depan. Proses pemendekan maksila ini sangat penting. Maksila yang lebih pendek berarti taring bisa lebih panjang, dan yang terpenting, taring yang panjang itu kini dapat berputar. Taring itu sendiri tumbuh besar, berongga sempurna,
dan berevolusi menjadi sistem Solenoglyphos yang dapat dilipat. Saat mulut ular tertutup, taring ini tersimpan ke belakang, terlindungi, tetapi begitu rahang terbuka, engsel siap beraksi. Di belakang layar mekanis ini, Anda melihat peranan otot pterygoideus. Otot ini, yang terletak di bagian belakang kepala, berubah menjadi tuas utama. Saat ular mempersiapkan serangan cepatnya, kontraksi otot pterygoideus menarik tulang-tulang rahang tertentu, memutar maksila. Putaran kecil pada engsel itu menghasilkan gerakan eksplosif yang melontarkan taring besar ke depan, menusuk mangsa dengan penetrasi yang maksimal. Secara simultan, di tingkat biokimia, terjadi lonjakan. Duplikasi gen racun, yang dimulai dari enzim pencernaan, memungkinkan Viperidae mengembangkan racun yang sangat terspesialisasi, koktail yang menargetkan sistem peredaran darah atau neurologis, memastikan kelumpuhan atau kematian yang hampir instan. Perbedaan dengan leluhur Opistoglypha sangat mencolok. Mereka harus mengunyah. Viperidae modern hanya perlu memukul dan mundur. Kecepatan, penetrasi, dan dosis racun yang efektif mengubah permainan. Mereka tidak lagi mempertaruhkan diri mereka dalam pergulatan. Keunggulan evolusioner taring berengsel inilah yang memungkinkan Viperidae meledak dalam keragaman, mendominasi setiap benua kecuali Antartika. Melihat betapa sedikit kompromi yang diberikan alam untuk efisiensi, Anda menyadari bahwa pertarungan untuk bertahan hidup adalah tentang kesempurnaan mekanis yang brutal. Anda berada di Cretaceous, merasakan ketegangan abadi antara predator dan mangsa. Kita mengamati mengapa sistem gigitan yang cukup baik tidak pernah cukup dalam perlombaan senjata evolusioner. Ular leluhur yang kita saksikan berada pada tahap Opistoglypha. Mereka memiliki taring di bagian belakang mulut. Anda melihatnya mencoba menaklukkan seekor kadal berotot yang jauh lebih besar dari dirinya. Ular itu harus mendapatkan gigitan yang sangat dalam, menelan sebagian mangsanya, untuk memastikan taring belakang yang terfiksasi itu menembus cukup jauh. Ini adalah pertempuran yang lambat, brutal, dan sangat tidak efisien. Racun yang disuntikkan dari taring belakang perlu waktu untuk menyebar, memaksa ular menahan cengkeramannya. Mangsa bisa meronta selama beberapa menit, dan Anda menyaksikan ular itu berisiko mengalami cedera parah di wajah, yang bisa berarti infeksi dan kematian. Inilah krisis evolusioner yang mendorong kelahiran Viperidae. Untuk mengatasi mangsa yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih berbahaya, ular membutuhkan penetrasi maksimum dengan paparan minimum. Taring belakang terbukti gagal memenuhi tuntutan ini. Anda menyaksikan evolusi mengubah anatomi kepala secara dramatis. Tulang maksila, penahan taring, mulai menyusut dari struktur yang panjang dan kaku menjadi poros putar yang ringkas. Perubahan ini memungkinkan taring untuk bergeser dari posisi belakang ke posisi depan, dan yang paling penting, taring itu bisa tumbuh sangat panjang, jauh lebih panjang daripada yang mungkin terjadi jika taring itu harus terfiksasi permanen. Taring yang kini panjang dan berongga, berevolusi menjadi sistem Solenoglyphos, harus disembunyikan agar tidak rusak. Engsel maksila adalah solusinya. Ketika mulut tertutup, taring dilipat ke belakang, aman di dalam gusi. Sistem pengiriman ini disempurnakan oleh serangkaian tulang tuas dan otot pterygoideus yang kini bekerja secara unik. Anda melihat momen serangan yang sangat cepat. Otot berkontraksi, memutar maksila. Taring melesat ke depan, menusuk jauh, seperti jarum suntik yang menembus target. Kecepatan dan kedalaman tusukan ini secara drastis mengurangi waktu kontak antara ular dan mangsanya. Tidak perlu lagi mengunyah atau bergumul. Di sisi kimiawi, duplikasi gen racun telah menghasilkan gudang senjata. Racun Viperidae sekarang sangat kuat, dirancang untuk menimbulkan kerusakan cepat pada sistem mangsa. Racun itu mampu bekerja secara instan, melumpuhkan mangsa dalam hitungan detik. Taring yang panjang memastikan racun ini ditempatkan dengan sempurna untuk mencapai aliran darah atau jaringan vital. Bandingkan kecepatan dan keamanan serangan Viperidae modern dengan ketidaknyamanan dan risiko yang dihadapi oleh leluhur mereka yang bertaring belakang. Evolusi telah memilih efisiensi brutal. Keunggulan mekanis dari taring berengsel, dikombinasikan dengan kecanggihan racun yang terspesialisasi, adalah alasan mengapa Viperidae berhasil mendominasi ekosistem global,
mengungguli kerabat mereka yang hanya mengandalkan kompromi Opistoglypha. Anda melihat alam mengeliminasi solusi yang lamban, dan menghargai rekayasa yang paling mematikan. Pindahlah sekarang, kita melintasi batas waktu, melewati peristiwa kepunahan Cretaceous Paleogen, dan tiba di era Kenozoikum, era mamalia. Anda merasakan udara yang dingin, hutan lebih bervariasi, dan yang paling penting, Anda melihat mamalia yang lebih besar, lebih cerdas, dan jauh lebih lincah daripada leluhur mereka. Disinilah balapan senjata evolusioner benar-benar memanas. Ular, yang kini menghadapi mangsa yang tidak hanya meronta tetapi juga dapat membalas dengan gigi dan cakar yang tajam, harus menjadi spesialis. Metode perburuan lama, taring sederhana, terfiksasi di belakang, yang membutuhkan pergulatan, hampir punah. Tekanan seleksi alam tidak mengizinkan risiko cedera, ular harus melumpuhkan targetnya dengan gigitan tunggal dan segera menghilang. Anda melihat bagaimana tekanan ini mendorong penyempurnaan sistem Solenoglyphos. Tulang maksila, yang telah menjadi poros putar, menjadi lebih kecil, lebih padat, dan lebih spesifik dalam fungsi engselnya. Taringnya sendiri memanjang hingga proporsi yang tidak masuk akal jika mereka harus tetap tegak. Bayangkan melihat seekor ular beludak kontemporer. Saat mulutnya tertutup, taring itu hampir menyentuh dagu, disembunyikan dalam lapisan pelindung. Sistem penyimpanan ini, yang lahir dari pemendekan maksila, adalah kunci untuk membawa senjata yang begitu besar. Dan kemudian, serangan itu, Anda menyaksikan peran unik otot pterygoideus. Otot ini, yang kini bekerja dengan presisi mekanis jam, berkontraksi. Anda melihat tulang tuas beraksi, memutar maksila ke depan. Taring itu berdiri, tidak hanya menusuk, tetapi juga memberikan daya dorong ke depan, menembus bulu tebal atau kulit keras dengan mudah. Perubahan fisik ini sangat sinkron dengan evolusi racun. Ingat duplikasi gen yang kita bicarakan. Di era ini, gen-gen itu telah berkembang menjadi gudang senjata kimia. Mamalia yang cepat dan memiliki metabolisme tinggi membutuhkan racun yang cepat. Viperidae merespons dengan mengembangkan konsentrasi hemotoksin dan sitotoksin yang luar biasa tinggi, racun yang menyerang sistem vaskular dan menghancurkan sel, menyebabkan shock dan kematian cepat. Mengapa strategi ini mengungguli yang lain? Keluarga Elapidae, kobra, mamba, memiliki racun yang seringkali sangat neurotoksik, tetapi karena taring mereka yang terfiksasi dan pendek, mereka harus menggigit dan menggenggam, yang meningkatkan risiko bagi mereka sendiri. Viperidae, dengan taring berengsel mereka, adalah ahli serangan hit and run. Mereka memukul, memberikan dosis racun yang mematikan di kedalaman optimal, dan mundur ke tempat aman. Mereka membiarkan racun, kekuatan kimia yang terspesialisasi, melakukan pekerjaan yang berbahaya. Inilah keunggulan evolusioner yang tidak dapat ditandingi. Kombinasi kecepatan mekanis, penetrasi dalam, dan muatan kimia yang terspesialisasi untuk menaklukkan mangsa di era di mana kecepatan adalah kelangsungan hidup. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi menciptakan keanekaragaman. Di era Kenozoikum ini, taring berengsel menjamin dominasi Viperidae. Kita berada tepat setelah bencana. Bayangkan atmosfer yang tebal, kepunahan massal yang baru saja menyapu dominasi reptil besar. Anda berdiri di awal era Kenozoikum. Ini adalah era peluang bagi mereka yang cepat beradaptasi, terutama mamalia. Mamalia kecil yang selamat dari kepunahan mulai berevolusi dengan cepat, menjadi lebih lincah, lebih berotot, dan dilindungi oleh bulu atau kulit yang lebih tebal. Inilah filter ekologis yang brutal, ular yang tidak dapat beradaptasi dengan mangsa baru ini akan mati kelaparan. Ular leluhur, yang masih mengandalkan taring terfiksasi, apakah di depan, Proteroglyphos, atau di belakang, Opistoglyphos, dihadapkan pada masalah fundamental. Taring mereka terlalu pendek, mereka harus menggenggam mangsa, mempertaruhkan diri dalam pergulatan yang berkepanjangan untuk menyalurkan racun. Namun, mangsa Cenozoik tidak memberikan waktu. Mereka menuntut pembunuhan instan. Anda menyaksikan sistem evolusioner merespons dengan desain ulang struktural total. Tekanan untuk penetrasi mendalam dan keamanan maksimum mendorong modifikasi pada tulang maksila. Tulang ini memendek secara drastis, menjadi engsel kecil dan padat.
Ini adalah solusi teknik yang memungkinkan taring tumbuh sangat panjang. Mereka bisa sepertiga panjang tengkorak, karena mereka kini bisa dilipat ke belakang, tersembunyi. Sistem Solenoglyphos lahir dari kebutuhan akan senjata yang efisien. Anda melihat taring raksasa itu, kini berongga penuh, terangkat oleh kekuatan tuas rahang. Kontraksi otot pterygoideus yang halus memutar engsel maksila. Dalam kilatan yang sangat cepat, taring menusuk, menembus lapisan bulu atau otot yang tebal yang melindungi mangsa mamalia. Kecepatan aksi ini sangat penting. Gigitan yang hanya berlangsung sepersekian detik, diikuti oleh penarikan mundur yang cepat, adalah adaptasi terbaik terhadap ancaman dari mangsa yang kuat dan meronta. Seiring dengan penyempurnaan mekanis, senjata kimia pun terus berevolusi. Duplikasi gen yang terjadi jutaan tahun sebelumnya sekarang memungkinkan Viperidae untuk memiliki koktail racun yang sangat disesuaikan dengan lingkungan Kenozoik. Mereka tidak hanya melumpuhkan, mereka menghancurkan. Racun hemotoksin dan sitotoksin mereka dirancang untuk menyebabkan kolaps cepat, efektif melawan sistem vaskular yang kompleks dan metabolisme yang tinggi pada mamalia. Dibandingkan dengan sistem Proteroglyphos yang taringnya pendek dan kaku, atau sistem Opistoglyphos yang kikuk, taring berengsel Viperidae adalah puncak efisiensi. Mereka menawarkan penetrasi terdalam dan paling aman untuk setiap serangan. Keunggulan ini memungkinkan Viperidae untuk berkembang pesat setelah kepunahan massal, memenuhi ceruk ekologis baru di seluruh dunia. Mereka membuktikan bahwa dalam tekanan evolusioner, solusi yang paling cepat dan paling aman, sebuah sistem hit and run yang didukung oleh rekayasa tulang yang cerdas, adalah formula untuk dominasi yang berkelanjutan. Anda dibawa ke pusat drama evolusioner, arsitektur rahang ular. Kita berada di titik kritis, di mana solusi lama, gigi taring terfiksasi, sudah tidak lagi efektif melawan mangsa yang semakin tangguh di era pasca Cretaceous. Leluhur Viperidae yang Anda amati harus menghilangkan sisa-sisa cara hidup yang lama. Sebelumnya, ular memiliki deretan gigi kecil di tulang maksila, yang mungkin diakhiri dengan taring yang agak besar di belakang. Namun, untuk menampung taring depan yang sangat besar, rahang harus mengorbankan panjang dan jumlah gigi. Anda menyaksikan evolusi sebagai proses pengurangan yang radikal. Tulang maksila mulai menyusut. Ini bukan sekadar memendek, itu sedang diubah secara fungsi. Hilangnya gigi non-taring di bagian depan maksila membebaskan ruang dan memungkinkan keseluruhan tulang itu menjadi sangat ringkas. Bayangkan tulang yang dirancang ulang untuk satu fungsi tunggal, sebagai titik poros. Pergeseran maksila ini adalah kunci bagi sistem Solenoglyphos Viperidae. Ketika maksila menyusut, ia berevolusi menjadi sebuah engsel kecil yang bebas bergerak di ujung rahang atas. Kebebasan bergerak inilah yang memungkinkan taring itu tumbuh menjadi struktur seperti pisau suntik yang panjang. Taring yang akan menghalangi mulut jika terfiksasi, kini dapat dilipat sepenuhnya ke belakang, sejajar dengan atap mulut. Anda menyaksikan keunikan rekayasa ini. Taring kini menjadi struktur yang hanya digunakan untuk serangan. Tulang rahang atas telah menjadi mekanisme pendorong, bukan penahan. Bagaimana mekanisme ini diaktifkan? Ini membutuhkan kerjasama dari otot yang tadinya berfungsi untuk menelan. Otot pterygoideus, yang terletak di bagian belakang, kini berfungsi sebagai tuas penarik. Saat ular membuka mulut dan otot ini berkontraksi, ia menarik tulang-tulang rahang yang terhubung ke maksila. Engsel maksila bereaksi terhadap tarikan ini dengan berputar, memaksa taring menembak keluar secara tegak lurus. Gerakan eksplosif dan presisi inilah yang membedakan Viperidae. Penetrasi dalam dan cepat, tanpa perlu bergulat dengan mangsa. Sementara itu, di dalam kelenjar racun, duplikasi gen terus bekerja, memungkinkan spesialisasi racun. Dengan menghilangkan keterbatasan taring yang pendek dan terfiksasi, racun Viperidae dapat berevolusi menjadi koktail yang sangat merusak yang disuntikkan pada kedalaman optimal. Racunnya tidak hanya melumpuhkan, ia dirancang untuk menyebabkan kerusakan internal yang masif dan cepat. Pergeseran maksila, perubahan struktural dari deretan gigi yang panjang menjadi poros tunggal untuk taring berengsel, menunjukkan komitmen evolusi terhadap spesialisasi. Ular berhenti menjadi pemangsa umum. Mereka menjadi mesin pembunuh yang disempurnakan. Anda menyaksikan pengorbanan fungsional demi keunggulan ekstrim,
mengorbankan banyak gigi kecil demi sepasang senjata penetrasi paling mematikan di alam. Di tengah hutan yang lebat di era Kenozoikum, di mana kecepatan dan kelincahan mamalia menjadi ancaman utama, Anda menyaksikan evolusi membuat pilihan yang tidak dapat diubah. Ular leluhur pada titik ini menghadapi dilema yang tajam, apakah mempertahankan barisan gigi yang padat, yang baik untuk menggenggam tetapi buruk untuk penetrasi racun, ataukah mengorbankan sebagian besar struktur gigi demi mekanisme pengiriman senjata tunggal yang sempurna. Seleksi alam menekan keras ke arah pilihan kedua. Anda melihat bagaimana tulang maksila, tulang rahang atas yang tadinya menopang deretan gigi kecil, secara progresif dipersingkat. Tulang maksila berhenti menjadi penopang struktural. Ia diubah menjadi poros putar, menjadi engsel yang terisolasi. Ini adalah momen krusial. Mobilitas tulang dipilih di atas kepadatan barisan gigi. Dengan maksila yang dipersingkat dan termobilisasi, Viperidae mampu menumbuhkan taring yang sangat panjang dan berongga. Taring ini, yang disebut solenoglyphos, dapat dilipat sepenuhnya ke belakang, menyelesaikan masalah desain bagaimana menyimpan pisau suntik besar di mulut yang kecil. Anda mengamati implikasi dari perubahan ini. Semua pekerjaan perburuan sekarang dibebankan pada taring tunggal ini dan racun yang di dalamnya. Tidak ada lagi gigi yang berfungsi untuk menggenggam atau mengunyah, hanya serangan tembakan tunggal yang presisi. Bagaimana serangan ini terjadi? Ini membutuhkan rekayasa mekanis yang canggih. Anda melihat koneksi otot pterygoideus. Otot ini, yang terletak di bagian bawah tengkorak, menarik tulang tuas saat mulut terbuka lebar. Tarikan ini menghasilkan putaran mendadak pada maksila yang berengsel. Taring melesat ke posisi tegak lurus, siap untuk penetrasi maksimal. Ini bukan sekadar gigitan, ini adalah tikaman yang sangat cepat dan terkontrol. Di samping keunggulan mekanis ini, terdapat keunggulan kimiawi yang ditingkatkan. Duplikasi gen yang terjadi jutaan tahun yang lalu kini menghasilkan racun yang sangat terspesialisasi dan kuat. Racun Viperidae, yang didominasi oleh hemotoksin, dirancang untuk melumpuhkan sistem peredaran darah dengan cepat. Penetrasi dalam dari taring berengsel memastikan dosis mematikan ini disalurkan langsung ke target vital. Bandingkan Viperidae dengan Colubridae, yang mengandalkan gigi untuk menggenggam dan taring belakang yang tidak efisien, atau bahkan Elapidae, yang taringnya kecil dan permanen, sehingga memaksa mereka untuk memegang mangsa. Viperidae memenangkan perlombaan senjata karena mereka mengurangi risiko kontak fisik, mengandalkan kecepatan dan kekuatan mekanis yang tak tertandingi. Anda menyaksikan bagaimana seleksi alam bertindak sebagai seorang desainer yang brutal, mengeliminasi segala yang berlebihan, dan hanya menyisakan esensi, efisiensi. Mobilitas tulang maksila adalah kejeniusan evolusioner yang membuka jalan bagi Viperidae untuk menjadi pemangsa berbisa paling sukses di dunia modern. Fokus Anda harus diarahkan pada gerakan, kekuatan pendorong di balik sistem gigitan paling canggih di dunia. Kita telah melihat tekanan evolusioner yang menuntut kecepatan, dan bagaimana maksila berevolusi menjadi engsel. Sekarang, mari kita lihat mesin yang menggerakkan engsel itu, otot pterygoideus. Otot pterygoideus pada kebanyakan reptil primitif adalah bagian dari jaringan otot yang rumit yang bertanggung jawab atas gerakan rahang lateral, membantu mangsa bergerak ke belakang tenggorokan. Fungsinya adalah membantu menelan. Namun, pada Viperidae, Anda menyaksikan repurposing evolusioner yang radikal. Karena tekanan untuk membunuh mangsa Cenozoik yang gesit dengan cepat, fungsi otot ini harus diubah secara total. Kontraksi otot pterygoideus tidak lagi sekadar membantu menelan, ia menjadi pemicu mekanis untuk ereksi taring. Anda melihat bagaimana adaptasi pada tulang rahang, yakni, pemendekan maksila menjadi engsel solenoglyphos, membutuhkan tuas penarik yang kuat dan presisi. Otot pterygoideus menjadi tuas ini. Otot ini terhubung melalui tulang-tulang rahang tengah, pterygoid dan ektopterygoid, yang bertindak seperti batang penghubung. Perhatikan urutannya. Ular membuka mulutnya. Ketika otot pterygoideus berkontraksi, ia menarik tulang pterygoid ke depan. Gerakan ke depan ini meneruskan momentum melalui tulang ektopterygoid, yang pada gilirannya mendorong maksila yang berengsel itu untuk berputar tajam ke depan. Gerakan putar inilah yang memaksa taring besar yang terlipat untuk berdiri tegak, menembak keluar.
Ini adalah mekanika yang sangat efisien. Kontraksi otot sederhana diterjemahkan menjadi gerakan rotasi yang eksplosif. Otot ini tidak perlu terlalu kuat, ia hanya perlu sangat cepat dan tepat. Efisiensi energi ini adalah keunggulan besar. Serangan Viperidae sangat cepat, memungkinkan mereka untuk memukul dan mundur sebelum mangsa sempat bereaksi, meminimalkan risiko cedera. Ini adalah pemanfaatan energi yang cerdas, menggunakan otot yang dulunya untuk mencerna, kini untuk meluncurkan serangan mematikan. Didukung oleh sistem pengiriman yang sangat cepat ini, racun Viperidae, yang berevolusi melalui duplikasi gen untuk menjadi koktail hemotoksin dan sitotoksin yang sangat kuat, dapat mencapai kedalaman jaringan yang optimal. Tanpa otot pterygoideus yang didesain ulang ini, taring berengsel hanyalah mekanisme pasif. Perbandingan dengan ular lain, yang mungkin memiliki otot kuat untuk menggenggam tetapi tidak memiliki koordinasi tuas rahang untuk gerakan rotasi, menyoroti kejeniusan Viperidae. Evolusi menunjukkan bahwa seringkali, solusi terbaik datang dari mengambil apa yang sudah Anda miliki dan menggunakannya dengan cara yang sama sekali baru. Otot pterygoideus adalah mesin yang membuat taring berengsel menjadi sistem senjata yang paling unggul. Bayangkan Anda sedang melihat model kerja mesin presisi mikro. Kita tidak lagi berfokus pada tulang besar, melainkan pada serangkaian tulang kecil yang saling terhubung, yang disebut kinematika rahang Viperidae. Ular leluhur yang bertaring sederhana menghadapi masalah penetrasi. Gigi-gigi itu tidak bisa menusuk jauh ke dalam mangsa, terutama mangsa Cenozoik yang berbulu tebal atau bersisik. Seleksi alam menuntut sebuah sistem pengungkit yang dapat mengubah gerakan lateral menjadi tusukan vertikal. Anda harus melihat sinkronisasi ajaib ini. Inti dari sistem ini adalah tulang-tulang rahang tengah, tulang pterygoid dan ektopterygoid. Tulang-tulang ini berevolusi menjadi batang-batang yang bergerak bebas, jauh berbeda dari struktur rahang yang kaku pada reptil lain. Peran mesin pendorong adalah otot pterygoideus, yang menarik tulang pterygoid ke depan. Gerakan dorongan ke depan ini diteruskan melalui tulang ektopterygoid. Anda melihat ektopterygoid bertindak sebagai batang penghubung utama yang menghubungkan gerakan otot yang jauh ke maksila yang kini berengsel. Ketika ektopterygoid menekan maksila, maksila yang telah dipersingkat menjadi poros putar kecil itu berotasi dengan cepat. Ini adalah prinsip tuas, sedikit gerakan di bagian belakang menghasilkan ayunan besar di bagian depan. Ayunan besar ini secara eksplosif mengangkat taring solenoglipos dari posisi terlipatnya menjadi posisi serangan tegak lurus. Taring yang kini panjang, berongga, dan berdiri, berfungsi sebagai jarum suntik sempurna, siap menusuk lebih dalam daripada sistem gigitan ular lainnya. Kecepatan ayunan sangat tinggi, taring diaktifkan dan ditarik kembali dalam sepersekian detik. Ini meminimalkan risiko kerusakan taring, yang rapuh karena panjang dan rongganya, dan, yang lebih penting, meminimalkan waktu kontak dengan mangsa. Sementara mekanisme itu bekerja, di tingkat biokimia, racun yang disintesis melalui duplikasi gen sudah siap di ujung taring. Racun yang terspesialisasi tinggi, yang mampu menyerang pembuluh darah atau jaringan secara instan, dipompa melalui rongga taring dan masuk jauh ke dalam tubuh mangsa berkat penetrasi yang luar biasa. Jika Anda membandingkan sinkronisasi tuas ini dengan mekanisme ular berbisa lain, perbedaannya mencolok. Elapidae, kobra, memiliki taring depan terfiksasi, yang membutuhkan kepala untuk bergerak maju secara keseluruhan. Viperidae menggunakan tulang-tulang rahangnya sebagai mesin independen. Mereka tidak hanya menggigit, mereka menembakkan taring. Kinematika rahang Viperidae adalah contoh utama bagaimana adaptasi struktural kecil, mobilitas tulang maksila dan sinkronisasi tulang-tulang tuas, dapat menghasilkan keunggulan evolusioner yang masif. Ini adalah keindahan yang mematikan dari rekayasa biologis, mengubah tulang-tulang kuno menjadi perangkat pengungkit yang sempurna. Anda berdiri di hadapan sebuah prototipe. Kita kembali ke masa di mana sistem taring Viperidae masih di bawah konstruksi. Anda menyaksikan leluhur Viperidae yang masih bereksperimen, sebuah fase transisional di Cretaceous. Awalnya, tulang maksila adalah tulang rahang atas yang panjang, dirancang untuk menahan deretan gigi, seringkali dengan taring yang terfiksasi di bagian belakang. Namun, taring belakang ini menuntut ular untuk bergulat dan mengunyah,
strategi yang terlalu berbahaya melawan mangsa yang semakin lincah dan berotot di era itu. Seleksi alam menuntut penetrasi instan dan keamanan predator. Anda melihat bahwa solusinya bukanlah menambahkan, melainkan mengurangi. Evolusi mulai memendekkan tulang maksila secara drastis. Ia kehilangan sebagian besar gigi non-taringnya, dan sisa tulang itu menyusut menjadi massa padat dan ringkas, sebuah tulang pivot. Maksila berhenti menjadi rel penahan dan berevolusi menjadi poros putar tunggal. Perubahan ini adalah fondasi dari mekanisme solenoglyphos. Maksila yang pendek dan berengsel dapat bergerak bebas, memungkinkan taring di depannya untuk tumbuh menjadi panjang luar biasa tanpa menghalangi mulut saat ular beristirahat. Taring ini, yang kini berongga penuh, dapat dilipat ke belakang, tersembunyi. Bayangkan melihat prototipe ini bergerak. Gerakan ereksi taring didorong oleh sistem tuas yang terhubung ke otot pterygoideus. Otot ini, yang dulunya terlibat dalam menelan, kini bertanggung jawab atas kontraksi cepat yang menarik serangkaian tulang rahang tengah, pterygoid dan ektopterygoid. Ketika otot pterygoideus berkontraksi, tulang ektopterygoid mendorong maksila pivot pendek itu. Putaran mendadak ini membuat taring melesat ke posisi tegak. Ini adalah mesin yang mengagumkan, setiap komponen tulang bekerja untuk memaksimalkan satu fungsi, penetrasi vertikal yang cepat. Pada saat yang sama, senjata kimia yang disuntikkan pun semakin terspesialisasi. Anda melihat racun yang dulunya enzim pencernaan kini telah terdiferensiasi melalui duplikasi gen, menjadi koktail yang ditargetkan. Racun ini disalurkan melalui rongga taring dan disuntikkan jauh ke dalam jaringan, berkat penetrasi taring yang superior. Dibandingkan dengan sistem taring terfiksasi ular lain, Proteroglipa atau Opisthoglypha, prototipe berengsel Viperidae menawarkan keunggulan ekstrim. Viperidae tidak perlu menggenggam. Mereka hanya perlu memukul dan mundur. Keamanan predator dan efisiensi pembunuhan meningkat secara eksponensial. Transformasi maksila dari tulang penahan gigi menjadi pivot tunggal adalah pengorbanan fungsional demi keunggulan spesialisasi. Itu adalah langkah evolusioner yang mengubah seekor ular menjadi pemangsa yang paling efisien di darat, memastikan kelangsungan hidup dan diversifikasi genus Viperidae yang tak tertandingi. Kita sekarang berada di hadapan salah satu masalah desain paling cerdik yang dipecahkan oleh evolusi. Bagaimana seekor ular, dengan rongga mulut yang relatif kecil, dapat membawa sepasang taring yang sangat panjang, taring yang dapat menembus mangsa sebesar kelinci atau bahkan rusa kecil? Jawaban atas keajaiban teknik ini terletak pada mekanisme lipat yang dihasilkan oleh adaptasi maksila. Anda menyaksikan transisi yang selesai, tulang maksila yang dulunya panjang dan kaku. Kini hanya tersisa sepotong tulang kecil yang berfungsi sebagai poros putar, sebuah engsel. Karena maksila yang berengsel ini, taring, yang sekarang sangat panjang, berongga seperti jarum suntik, dan rentan patah jika selalu terbuka, dapat dilipat sepenuhnya ke belakang, sejajar dengan atap mulut ketika rahang tertutup. Mereka terselip aman di dalam selubung membran tebal. Ini adalah solusi penyimpanan yang elegan. Tetapi menyimpan senjata adalah satu hal, mengerahkannya adalah hal lain. Keindahan desain Solenoglyphos adalah bagaimana ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ukuran taring yang besar menjadi mungkin justru karena ia tidak terfiksasi. Anda harus fokus pada kinematika rahang saat ini. Saat Viperidae mendeteksi mangsa yang cepat, seluruh sistem bergerak dalam urutan mikrodetik. Ular membuka mulutnya. Kontraksi otot pterygoideus menarik tulang tuas ke depan. Tulang ektopterygoid meneruskan daya dorong ini ke maksila pivot. Putaran mendadak maksila mengubah posisi taring dari horizontal menjadi vertikal. Taring itu menembak ke bawah, memberikan penetrasi yang luar biasa dalam. Kecepatan gerakan ini sangat penting. Serangan hit and run yang cepat, jauh lebih unggul daripada gigitan yang ditahan. Kapasitas penetrasi ini sangat relevan mengingat evolusi kimiawi yang simultan. Anda menyaksikan bagaimana duplikasi gen protein menghasilkan racun yang sangat kuat. Racun Viperidae, yang seringkali merupakan hemotoksin yang menyerang pembuluh darah, membutuhkan penetrasi mendalam untuk mencapai aliran darah dengan cepat dan efisien. Jika taring itu pendek, racun hanya akan disuntikkan ke jaringan subkutan dangkal, memperlambat efeknya. Taring yang panjang memastikan dosis mematikan di titik vital.
Dibandingkan dengan sistem taring terfiksasi pada Elapidae, mekanisme lipat Viperidae memberikan keunggulan penetrasi yang tak tertandingi, memungkinkan mereka untuk berburu mangsa yang jauh lebih besar dan lebih terlindungi. Ini bukan sekadar evolusi taring, ini adalah evolusi pengemasan. Kemampuan untuk menyembunyikan senjata besar di rongga mulut kecil adalah keajaiban teknik yang mengubah Viperidae menjadi kelompok ular berbisa yang paling beragam dan tersebar luas, menegaskan bahwa dalam evolusi, desain yang paling cerdik seringkali adalah yang paling mematikan. Diam dan saksikan, kita berada pada titik puncak saat mekanisme taring yang revolusioner mencapai kesempurnaan. Anda melihat kelahiran penuh dari sistem Solenoglypha modern. Ingat leluhur yang berjuang dengan taring fiksasi belakang. Tekanan seleksi untuk mengalahkan mangsa Cenozoik yang lincah menuntut satu hal, kecepatan dan penetrasi. Solusi evolusioner adalah desain ulang total tengkorak, yang berpuncak pada mekanisme lipat ini. Anda mengamati maksila yang telah menjadi tulang pivot pendek, sebuah engsel yang sangat ringkas. Hilangnya gigi lain di sekitarnya memungkinkan taring itu sendiri tumbuh hingga proporsi ekstrim, taring yang dapat disamakan dengan pisau bedah hipodermik yang melengkung. Taring yang panjang ini, saat disembunyikan, terlipat rata ke belakang dalam selubung membran pelindung, menyelesaikan masalah logistik penyimpanan. Kini, fokuslah pada mekanisme penggeraknya, yang merupakan inti dari keajaiban teknik ini. Anda menyaksikan peran unik dari otot pterygoideus. Ketika ular bersiap menyerang, kontraksi otot ini menarik rangkaian tulang-tulang rahang tengah, pterygoid, dan ektopterygoid. Tulang-tulang ini berfungsi sebagai tuas yang sangat efisien. Dorongan yang tepat dari ektopterygoid memutar maksila pivot. Gerakan rotasi ini mengubah taring dari posisi horizontal menjadi tegak lurus secara eksplosif. Solenoglypha telah sempurna, serangan balistik yang cepat, presisi, dan penetrasi dalam. Ini bukan lagi gigitan, ini adalah tembakan. Keunggulan mekanis ini berlipat ganda dengan evolusi muatan kimia. Melalui jutaan tahun duplikasi gen, racun telah berkembang dari cairan pencernaan menjadi koktail yang ditargetkan, hemotoksin yang menyerang darah, sitotoksin yang menghancurkan jaringan. Taring yang panjang memastikan racun ini ditempatkan di kedalaman optimal, melumpuhkan mangsa dengan kecepatan maksimum. Bandingkan kesempurnaan ini dengan sistem ular lain. Ular Elapidae, seperti kobra, mempertahankan taring yang terfiksasi dan relatif pendek. Mereka masih harus menggigit dan menahan. Viperidae telah membebaskan diri dari risiko itu. Mereka memukul, menyuntikkan, dan mundur. Risiko kontak fisik dengan mangsa berkurang hingga nol, sementara efektivitas pembunuhan mencapai puncaknya. Kelahiran Solenoglypha adalah kemenangan arsitektur tulang. Ia menunjukkan bahwa evolusi tidak takut untuk mengorbankan fungsionalitas lama, seperti deretan gigi biasa, demi spesialisasi yang tak tertandingi. Kejeniusan taring berengsel inilah yang mendorong diversifikasi genus Viperidae, menjadikan mereka simbol keunggulan predator di seluruh dunia. Pikirkan tentang efisiensi. Dalam dunia predator, kecepatan adalah segalanya. Kita menyaksikan momen evolusioner di mana serangan cepat mengalahkan metode lama yang lambat dan berisiko. Inilah keunggulan evolusioner sejati dari sistem Solenoglypha. Ingat kembali leluhur Viperidae yang taringnya masih terfiksasi di bagian belakang rahang. Untuk menyalurkan racun, mereka harus menggigit, menahan, dan secara harfiah mengunyah mangsanya. Anda menyaksikan kerugian dari strategi ini, setiap detik pergulatan adalah risiko cedera pada ular, dan hilangnya kesempatan berharga jika mangsa berhasil melarikan diri. Metode mengunyah untuk inokulasi racun terbukti tidak berkelanjutan melawan mamalia Cenozoik yang berevolusi. Tekanan lingkungan mendorong terciptanya mekanisme taring berengsel. Anda menyaksikan bagaimana maksila berevolusi menjadi tulang pivot pendek, sebuah engsel yang memungkinkan taring panjang bersembunyi. Keindahan teknik ini adalah kemampuannya untuk mengubah taring besar menjadi senjata yang tersembunyi. Namun, keunggulan sejati Viperidae adalah kecepatan serangannya. Otot pterygoideus, melalui serangkaian tuas tulang, menggerakkan maksila. Dalam sebuah gerakan rotasi yang cepat dan presisi, taring menembak ke depan. Ini adalah serangan vertikal, tembakan balistik yang dirancang untuk penetrasi maksimal pada kedalaman optimal.
Anda harus membandingkan hasil ini. Ular yang mengunyah mengandalkan waktu dan gesekan untuk menempatkan racun. Viperidae mengandalkan daya dorong. Serangan mereka sangat cepat, memungkinkan mereka untuk memukul, menyuntikkan dosis racun yang mematikan, dan mundur sebelum mangsa bahkan sempat berbalik. Ini adalah strategi hit and run yang menghilangkan risiko kontak fisik yang berbahaya. Kecepatan ini sangat penting mengingat spesialisasi racun Viperidae. Melalui duplikasi gen, mereka mengembangkan racun yang kuat, seperti hemotoksin, yang menuntut penyaluran cepat ke sistem peredaran darah untuk efek instan. Taring panjang dan penetrasi dalam dari Solenoglypha adalah mitra sempurna untuk racun yang sangat cepat ini. Bahkan ular Proteroglyphos, seperti kobra, meskipun taringnya di depan, taring mereka pendek dan terfiksasi. Mereka masih memerlukan gigitan yang lebih lama, sedikit menahan mangsa agar racunnya meresap. Viperidae tidak perlu menahan. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk mengkhususkan diri pada mangsa yang jauh lebih besar dan kuat. Inilah kemenangan desain, kemampuan untuk meluncurkan senjata tanpa mempertaruhkan diri sendiri. Serangan cepat Viperidae, yang didukung oleh rekayasa mekanis sempurna pada rahang dan kimia racun yang terspesialisasi, adalah alasan mendasar mengapa mereka berhasil mendominasi dan terdiversifikasi di hampir setiap bioma di planet ini. Mari kita alihkan perhatian sejenak dari Viperidae dan saksikan jalur evolusioner yang paralel. Kita akan membandingkan kesempurnaan mekanisme berengsel dengan sistem taring tetap yang dimiliki oleh Elapidae, keluarga kobra, mamba, dan ular karang. Ular Elapidae mengembangkan sistem yang disebut Proteroglyphos, taring racun yang terfiksasi, terletak di bagian depan rahang atas. Evolusi ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan melumpuhkan mangsa, tetapi dengan pendekatan desain yang berbeda. Anda melihat ular Elapidae, maksila mereka panjang dan kaku, tidak seperti engsel Viperidae. Taringnya pendek, hanya beberapa milimeter, karena mereka harus selalu berdiri tegak di dalam mulut. Panjang yang terbatas ini membatasi penetrasi. Ketika seekor kobra menyerang, ia harus menggigit dan menahan. Anda menyaksikan ia harus mengatupkan rahangnya kuat-kuat, atau bahkan melakukan gerakan mengunyah yang halus, untuk memastikan taring pendek itu menembus kulit yang tebal dan racun dapat dialirkan. Racun Elapidae seringkali didominasi oleh neurotoksin, yang bekerja cepat tetapi memerlukan waktu inokulasi yang cukup. Inilah inti dari keunggulan Viperidae, penetrasinya. Mekanisme Viperidae dengan taring Solenoglyphos yang dapat dilipat mengubah maksila menjadi tulang pivot pendek. Anda melihat bagaimana perubahan anatomis ini memungkinkan taring tumbuh hingga 10 kali lipat panjang taring Elapidae. Taring yang panjang ini, yang diluncurkan oleh kekuatan otot pterygoideus dan sistem tuas tulang yang kompleks, memberikan Viperidae penetrasi yang tak tertandingi. Mereka tidak perlu menggenggam, mereka memukul, menyuntikkan, dan mundur. Anda menyaksikan perbedaan taktis yang dramatis. Ketika kobra harus memegang mangsanya untuk menyalurkan racunnya, Viperidae telah melepaskan diri dan aman, membiarkan racun, yang juga berevolusi menjadi sangat kuat melalui duplikasi gen, melakukan pekerjaan itu. Keunggulan Viperidae dalam hal penetrasi ini sangat penting untuk menaklukkan mangsa yang lebih besar atau dilapisi pelindung. Sistem Elapidae yang taringnya tetap menuntut ular untuk menjadi spesialis pemburu mangsa kecil atau bersembunyi. Sebaliknya, Solenoglypha adalah mekanisme serbaguna yang unggul dalam segala kondisi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua keluarga ular tersebut mencapai kesuksesan, jalur Viperidae mengubah tulang maksila menjadi engsel dinamis, memberi mereka keunggulan evolusioner yang lebih besar dalam hal diversifikasi dan kemampuan bertahan hidup di berbagai lingkungan Cenozoik. Itu adalah kemenangan rekayasa atas keterbatasan desain yang statis. Mari kita gunakan sudut pandang insinyur. Anda sedang menganalisis dua desain senjata, yang satu statis, yang lain dinamis. Kita melihat desain Elapidae, ular berbisa Proteroglyphos seperti kobra atau mamba. Taring mereka terfiksasi pada rahang atas. Meskipun racun mereka sangat kuat, terutama neurotoksin, ada batasan fisik yang tegas, panjang taring. Anda melihat mengapa taring kobra harus pendek. Karena mereka permanen dan tegak, taring itu harus sesuai dengan rongga mulut saat ditutup.
Taring yang terlalu panjang akan menusuk rahang bawah atau mencegah ular menutup mulut sepenuhnya. Batasan desain statis ini berarti penetrasi racun terbatas pada permukaan kulit dan jaringan dangkal. Dalam balapan senjata evolusioner melawan mangsa yang semakin besar dan memiliki lapisan pelindung, penetrasi yang dangkal ini merupakan kerugian signifikan. Elapide seringkali harus bergantung pada racun yang bekerja sangat cepat, neurotoksin yang segera menyerang sistem saraf, karena mereka tidak mampu menusuk dalam-dalam. Bandingkan ini dengan Viperidae, sang master mekanika. Tekanan seleksi yang sama terhadap Viperidae, kebutuhan untuk menaklukkan mangsa yang tangguh, mendorong mereka untuk meninggalkan keterbatasan fiksasi. Anda menyaksikan modifikasi dramatis pada tulang maksila yang berubah menjadi engsel putar. Engsel ini adalah solusi cerdas untuk masalah panjang. Ia membebaskan taring dari kendala ruang, memungkinkannya tumbuh hingga proporsi ekstrim. Taring solenoglyphos yang panjang ini dapat dilipat ke belakang, tersimpan aman di dalam membran gusi saat tidak digunakan. Saat Viperidae menyerang, otot pterygoideus menggerakkan sistem tuas yang melontarkan taring itu ke posisi tegak. Taring yang panjang ini, berongga sempurna, memastikan dosis racun disuntikkan jauh ke dalam jaringan, melampaui kemampuan penetrasi taring Elapide yang pendek. Keunggulan Viperidae bukanlah hanya pada mekanisme pelipatannya, tetapi pada keunggulan yang diberikan oleh taring yang panjang, kemampuan untuk menaklukkan mangsa berukuran besar dan kuat dengan satu serangan yang efisien. Racun mereka, seringkali hemotoksin, bekerja paling efektif ketika disalurkan langsung ke aliran darah, yang dimungkinkan oleh penetrasi dalam taring berengsel. Desain Elapide adalah desain yang berhasil, tetapi statis. Desain Viperidae adalah dinamis, efisien, dan fleksibel. Batasan yang dihadapi kobra dan mamba dalam hal panjang taring adalah bukti nyata bahwa dalam evolusi, solusi yang tampaknya paling rumit, seperti mengubah tulang rahang menjadi mesin lipat, seringkali menghasilkan keunggulan evolusioner yang paling besar dalam jangka panjang.